dia beribadah, tapi ternyata dia takut apa sih yang bakal merongrong ibadahku, sehingga sepertinya dia itu hanya menguatkan ibadahnya, tapi diam-diam dia juga menjauhi kemaksiatan yang menjadikan sebab pahalanya dihabiskan. Ini gambaran seorang hamba. Gambaran seorang hamba. Jika bermaksiat, hendaknya jangan sampai menjadikan dia putus asa. Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba jangan menjadi sebab dia putus asa, lalu tidak berharap pengampunan dari Allah. Maka kalau sudah bermaksiat kemudian putus asa, maka sungguh itu adalah betul-betul nasib celaka yang sesungguhnya. Tapi ada seorang hamba yang dia kepleset dalam kemaksiatan, akan tapi bergegas dia menuju pengampunan dari Allah tanpa menunda-nunda, maka sesungguhnya dosa yang ia lakukan adalah dosa lewat saja. Dan dia menyesal. Dia berjanji tidak mengulangi lagi, dan penyesalan yang ia rasakan dengan penyesalan yang sesungguhnya. Kemudian berharap kepada Allah pengampunan, mengharap dari Allah pengampunan. Wa kama anna khaufi la yuzayiluni. Begitu juga rasa takutmu pun tidak pernah hilang dariku, biarpun aku melakukan kebaikan terus kepadamu. Orang yang sudah pangkat tinggi itu begitu, ibadahnya banyak pun rasa takutnya tetap tidak hilang. Jangan-jangan amalku tidak diterima, jangan-jangan dosaku belum diampuni, sehingga yang tampak dari orang tersebut semakin kuat di dalam melakukan ibadah, semakin takut melakukan kemaksiatan, sehingga orang takwa yang sesungguhnya itu semakin takut. Bukan gara-gara dia semakin taat lalu semakin seenaknya sendiri sehingga mengentengkan kepada Allah, tidak. Justru semakin dia takut kepada Allah, semakin dia patuh, ternyata juga semakin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa antara roja, harapan, dan rasa takut ini bisa kita terjemahkan dengan harap cemas. Berharaplah engkau, tapi jangan kebablasan. Engkau pun harus takut dengan hukuman Allah. Sehingga antara harap dengan cemas, rasa takut dengan roja itu, rasa takut dengan berharap itu harus seimbang. Seimbang setiap saat, dalam setiap keadaan. Jangan sampai pincang. Laksana sayap sebelah tidak akan sampai kepada tujuan. Sehingga orang yang dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan tanpa ada harapan, maka ketahuilah dia akan menjadi orang putus asa, berhenti di situ, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharapnya berlebihan, lupa bahasanya Allah Maha Kuasa dengan menyiksa hambanya, sehingga dia terlena dengan kemaksiatannya, hanya berharap, lalu dia terjumus dalam kehinaan, nggak sampai kepada Allah. Maka keseimbangan di antara duanya ini adalah orang yang sampai kepada Allah. Dia rasa takut, ada harap, ada rasa takut, ada harap. Bahkan hidupnya membuat keseimbangan, menyeimbangkan. Sehingga kalau orang sudah pangkatnya tinggi, kalau ditakut-takuti, kalau kita itu hendaknya, kita pangkatnya orang awam. Orang awam ditakut-takuti tentang neraka dan sebagainya agar kita tidak melakukan kemungkaran. Maka di saat kita ditakut-takuti, agar kita takut. Di saat kita diberi harapan Allah pengampun, agar kita minta ampun. Itu kelas kita. Dan benar itu kelas. Sehingga perlu kita merenung tentang siksa di neraka yang pedih, hukuman di alam barzah, tidak ada lagi pertolongan. Siksa di neraka itu seperti itu. Kalau seandainya ada orang tersiksa hidupnya di dunia sepanjang masa, kemudian dia masuk neraka, plung begitu, ternyata siksa di dunia tidak ada apa-apanya dibanding siksa di neraka. Diberi rasa takut agar dia merasa takut sehingga menjauh kemungkaran. Orang awam seperti kita diberi himbauan surga, pengampunan Allah, diberi iming-iming kebaikan agar kita melakukan kebaikan, agar kita berharap. Itu kelas kita. Ternyata ada orang yang kelasnya tinggi itu ternyata unik mereka. Di saat diberi rasa takut, maka dia semakin berharap Allah akan memberi kebaikan kepadanya. Di saat diberi harapan, malah di ketakutan. Jangan-jangan apa yang aku lakukan tidak diterima oleh Allah. Nah, ini orang yang pangkatnya tinggi, di saat diberi harapan, karena memang sudah stabil dia. Dia stabil, dia ada rasa takut, ada berharap. Maka di saat harapannya mulai berlebih, di saat diberikan harapan, yang kebayang di dalam pikiran, di benaknya adalah, di saat jangan-jangan dibalik harapan ini adalah istidraj. Bukan sebuah kebaikan yang sesungguhnya. Baik, ini adalah pangkat tinggi. Dan seorang hamba pun kalau sudah sampai pangkat ini tidak usah ngomong-ngomong, sudah nyampe begitu saja. Di saat membaca ayat adab, misalnya ayat siksa, dia tidak bicara lagi meninggalkan kemaksiatan. Misalnya ada hukumannya orang berzina, hukumannya orang melakukan riba, hukumannya orang ini. Orang yang sudah pangkatnya tinggi di saat ditakut-takut itu sudah
Yang ada adalah malah dia berharap, ditakut-takuti berharap. Harapannya apa? Dia tidak berpikir lagi tentang dosa. Kenapa? Memang dia tidak melakukan dosa dia. Jadi tidak kebayang lagi tentang zina, tentang riba, tentang ini. Yang ada badannya apa? Aku akan tingkatkan ibadahku. Jadi ditakut-takuti, dia berada di alam roja, di alam harapan. Jika ditakuti, di alam harapan. Di saat diberi harapan, Masya Allah, dia mau kebaikan, kebaikan, terus diberi harapan, kau bisa begini, ridho Allah, surga, amal soleh dan sebagainya. Tapi dia terlintas, ini kalau tidak diterima aku akan hina di hadapan Allah. Takut. Sehingga apa? Dia mencari sebab-sebab apa yang menjadikan amal akan hancur, akan aku tinggalkan. Berusaha untuk tidak menggunjing. Padahal menggunjing pahalaku habis. Mengendengki pahalaku habis. Makanya dia beribadah, tapi ternyata dia takut apa sih yang bakal merongrong ibadahku. Sehingga sepertinya dia itu hanya menguatkan ibadahnya, tapi diam-diam dia juga menjauhi kemaksiatan yang menjadikan sebab pahalanya dihabiskan oleh dosa-dosa tersebut. Sebab ada sebagian dosa yang dilakukan seorang hamba tanpa ia sadari, dia telah merongrong kebaikan yang dilakukannya. Dan memang di sana ada kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang menghapus dosa-dosa. Lakukan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Itu betul begitu. Maka kalau kita melakukan kejelekan, maka dengan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Yang gak boleh mengentengkan, ya sudahlah saya mau dosa dulu lalu melakukan kebaikan. Enggak begitu maksudnya. Jika seorang hamba pernah melakukan sebuah kesalahan, tanda dia bertobat dari kesalahan tersebut tentu adanya penyesalan. Kemudian ini yang tampak, tanda paling jelas adalah dia melakukan kebaikan. Maka kebaikan yang dilakukan menghapus dosanya. Bukan orang yang berkata, "Ulah pagi maksiat, sore kan sholat." Beres. Pagi maksiat, sore sholat. Beres. Oh, enggak begitu. Dia melakukan maksiatan, kemudian dia menyadari itu sebuah dosa, baru cara bertobatnya adalah melakukan kebaikan. Maka yudhibna sayiat, sehingga kebaikan yang dilakukan akan menghapus kejelekan. Tapi yang ngentengin, dia salah berpikir. Gampang, no? Ada dosa, kebaikan penghapus, dosa, kebaikan menghapus. Kok enak banget hitung-hitungan? Kok enak banget? Coba berpikir, dosa yang kamu lakukan pasti diterima enggak oleh Allah? Pasti diterima sebagai dosa. Terus kebaikanmu yang kamu lakukan pasti diterima? Ntar dulu, ikhlasmu nggak ada. Mana bisa menghapus kebaikanmu yang kamu lakukan, kebaikanmu tidak tulus? Kalau dosamu pasti nggak ada. Wah, dosaku nggak terima. Maksudnya nggak dianggap. Nah, dosanya jelas-jelas kok. Jadi yang tidak boleh adalah mengentengkan dosa. Kita semua adalah kelas pendosa. Sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lisan kita, dengan syahwat kita. Kita kelas awam, ingat hukuman Allah di sana. Hukuman di dunia masih sederhana, sehingga seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi agar dirajam karena dia telah berzina, dan akhirnya dirajam dan mati saat itu. Dia lebih senang diseksa di dunia daripada di akhirat, karena seksa di akhirat sangat pedih. Seksa di akhirat sangat pedih, dan kita pun tidak harus minta diperlakukan seperti itu, akan tapi cukup sekarang menyesali dosa dengan serius. Tanyakan berapa tetesan air mata penyesalanmu karena dosa yang pernah engkau lakukan, hai hamba Allah. Air mata yang tidak bisa ditahan di saat kita sendiri asyik dengan Allah, lalu kita ingat dosa-dosa, derai air mata membasahi pipi. Karena dosa, bukan tangis yang dibuat depan orang action, karena ada kamera barangkali di sana. Bukan itu. Tangis yang spesial di saat pintu kita kunci, kemudian kita ingat kejadian dosa-dosa masa lalu, dan tidak usah bercerita esok hari kepada istri, tidak usah bercerita esok hari kepada suami, kalau semalam aku menangis. Bukan itu, akan penyesalan yang akan mengundang penyesalan. Dan jika betul penyesalan yang ada di hati kita, sungguh Allah Maha Kasih, tidak akan kita melihat dosa itu lagi, karena sesal itu sendiri ada siksa yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk dihapus dosanya. Maka kalau tidak ada sesal berarti belum dihapuskan apa? Allah belum siksa di dunia. Menyesal itu menyesal. Anda punya uang hilang, menyesal itu siksa, sedih. Begitu juga seorang melakukan maksiat, dia menyesal, itu siksa, artinya penghapus dosa dengan penyesalan itu. Menyesal enggak, berhayal diampuni oleh Allah. Dan untuk menyesal harus kita hubungkan dengan hukuman akibat daripada dosa yang dilakukan. Zina, minum, makan riba. Orang fakir kemudian makan riba saja dia perlu menangis kok. Bagaimana orang usahanya banyak, kenapa milih yang riba?
Seorang yang masih berjaga atau perawan melakukan kehinaan zina itu aja harus menangis. Bagaimana orang yang sudah punya halal kadang kepleset dalam urusan kehinaan. Dan hari ini banyak terjadi yang demikian itu karena sedikitnya penyesalan. Dan sedikitnya penyesalan itu karena kerasnya hati. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Karena selama ini memang tidak dekat kepada Allah sehingga seorang hamba kepleset dalam keharaman yang besar. Setelah itu tidak mau menyesal. Kenapa? Keras hatinya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukuman di dunia. Mukadimah hukuman di akhir, tapi penyesalan yang Allah rasakan tanpa hukuman di dunia, tapi sesungguhnya itu adalah penghapus dosa. Nah, ini yang akan mengangkat kita, akan percepat kita menuju pada Allah adanya penyesalan. Tapi penyesalan dibarengi dengan harapan. Kita menyesal akan dosa, hukumannya pedih, kemudian kita tumpangi dengan harapan, kita naiki kendaraan harapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang mulia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ahli surga kan bukan saja orang yang keadaannya baik-baik saja. Bisa saja keadaannya tidak baik tapi dia punya penyesalan dalam hidupnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian semuanya menuju surga, menuju pengampunan Allah, surga yang sangat luas yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.